Halo. Kan yang Bentar, opening bentar. pertama kamu. Bentar. Halo, selamat datang di Spilit. Tempat di mana semua bisa dibahas tanpa filter, Santai aja buka pikiran, and and spill it. Spilit. Di video kali ini pengen Putri bikin pertanyaan-pertanyaan soal Teknologi. teknologi tapi secara dasar aja, jadi nggak expert. Dan ini semua atas pengetahuan saya aja Iya. sebagai seorang teknisi dan lulusan teknik informatika. Ya Wih. udah. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah lihat yang ngobrol AI ya. Sekarang sama dengan Dican lagi, ngobrolin teknologi lagi, tapi kita bahas lain topik. Iya, karena kemarin menurutku juga terlalu berat ya. Langsung AI loncatnya gitu. Padahal bisa yang lebih standar. Walaupun itu lagi booming sih. Iya, Bu. Ya, sampai sekarang masih booming. Iya, jadi ya membahas yang cukup relevan saat ini. Gitu. Iya, gitu kurang lebih. Nah, kalau hari ini kita bahas teknologi. Ya sebenarnya ini dasar ya, dasar di teknologi yang mungkin sehari-hari kita gunain di sekeliling pertanyaannya kita. Ini gitu. juga saya nggak tahu nih berarti benar sebenarnya. Jadi emang apa yang penasaran aja. Oke. Menurut kamu ya, seberapa penting sih sebenarnya teknologi informatika? Informatika secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan di kehidupan kita sehari-hari. Kayak mungkin kalau misalkan handphone kita atau sampai sekarang kita belum gunain gadget yang secanggih sekarang, apakah kita bisa tetap menikmati hidup kayak dulu gitu? Dulu kan kita kayaknya rasanya bisa menikmati hidup tuh walaupun mungkin ya teknologi kita nggak secanggih sekarang gitu. Kalau dari dasar sih secara teknologi juga sebenarnya mau kayaknya semua jurusan yang ada istilah teknologi ya, kayaknya teknologi itu selalu cuman buat ngebantu kita untuk mempercepat suatu proses aja. Misalnya kayaknya juga kalau anggaplah dunia ini internet gak ada, runtuh, tewas semuanya, terus ke zaman apokalips juga kayaknya tetap bisa survive aja. Cuman karena banyak hal yang udah biasa dirasakan lebih mudah, kayak komunikasi gitu-gitu, jadi sulit aja. Kalau secara informatika lah ya. Terus kalau di Indonesia sendiri, teknik informatika, sistem informatika itu kurang lebih masih sama. Cuman kalau nggak salah di informatika tuh ada manajemennya. Jadi kayak manajernya gitu. Tapi kurang lebih pelajarannya sih sama tentang software, coding juga. Oke, kalau sistem mungkin ada tambahan itu ya, manajerial atau manajemennya. Iya, lupa deh. Pokoknya sebenarnya tipis-tipis sama sih. Sistem informasi sama teknik informatika tuh kayak hampir-hampir, cuman kayaknya kalau teknik harusnya berarti lebih ke engineer. Iya, kan? lebih ke engineer. Kalau kan? sistem mungkin jadi manajer gitu. Jadi buat mau jadi manajer ke sistem aja. Oke. Kayaknya sih. Sip. Sebenarnya kan salah satu teknologi yang sering banget kita gunain ya selain handphone ya, maksudnya. Pasti handphone sih. Ya handphone kan. Minimal handphone. Ya minimal handphone. Nah ini sering banget kita gunain dan tipe handphone pun kayaknya untuk sistemnya beda-beda nih. Ya kan mungkin ada yang Android. Iya paling yang paling iOS. gampang dikenal tuh ada 3. Itu gitu Java, Android, sama iOS. Ini yang standarnya lah. Terus kalau BlackBerry tuh udah masih Java apa gitu. Aku lupa deh standarnya tuh BlackBerry zamannya apa. Cuman intinya biasanya gitu, cuman Java, Android, sama iOS. Java zaman-zaman anak jadul aja lah yang tahu. Zaman-zaman Nokia, zaman-zaman ya masih dulu-dulu tuh N-Gig atau yang kayak gitu-gitu. Ada yang Sony Flip gitu tau nggak sih? Ada yang Nokia Express Music gitu apa saya gitu. Ada zamannya gitu. Itu pakainya Java. Gampangnya sih kurang lebihnya Java tuh kaku aja sih secara interface. Makanya jarang-jarang. Tapi waktu itu ada Windows Phone, jangan lupa. Sekarang juga masih bisa dipakai. Iya benar. Dulu aku sempat pakai Windows Phone BTW. Iya sama. Si kakak kan pernah juga pakai Windows Phone. Nah, jadi ya tapi ini yang umum aja ya. Windows Phone kayak kurang menjual kali kan ya sebenarnya. Nah, cuman intinya si Android jadi yang sekarang tuh paling enggak Android sama iOS. Bedanya Android itu open source atau bisa diakses sama semua orang. Jadi kalau orang mau bikin aplikasi gampang dia, ada aksesnya.
dibuka. Oke. Jadi orang mau bikin aplikasi apa aja sebenarnya Bisa, iya. santai gitu. Nah, cuman kalau untuk iOS nggak bisa. Karena itu Oh, ciptaannya Apple, jadi harus ada izin dari Apple, minta iya. pemrogramannya gimana ya gitulah. Bayar Hmm. dengan harus bayar berapa gitu-gitulah ada. Oh, kayaknya aku pernah ingat juga pas pakai Windows Phone sebenarnya juga banyak sistemnya kayak mungkin kayak iOS ya. Sistemnya banyak beberapa aplikasi yang nggak bisa kompatibel atau mungkin harus bayar gitu ke sistemnya Eh, gitu. Kalau Windows sendiri, sebenarnya kalau HP Windows sama iOS hampir-hampir sama karena ya udah beda kan Android sama sama Windows kan beda gitu. Walaupun Hmm. beberapa laptop juga sekarang udah bisa diinstalin Android, Mm-mm. model desktop Android gitu. Iya. Cuman Hmm. sebenarnya kalau mau tinggal maksudnya privilege Hmm. enough jadi maksudnya uangnya oke banyak Mm-mm. lah gitu, Mm-mm. quote on quote banyak. Ya sebenarnya punya iPhone nggak ada masalah, tapi dalam Hmm. tanda kutip keuntungannya adalah close system dia pastinya. Hmm. Jadi ketutup, kurang lebih security-nya lebih kuat lah ya. Karena Oke. setauku aja buat pairing device dari luar aja susah. Oh. Biasanya buat iPhone itu susah untuk nge-pair ke scanner, ke Oh, printer, karena oke. dia tuh bisa ngasih data keluar tapi nggak mau nerima data ke Data. dalam Oh, paham. gitu. Kalau Android Oh, gampang, oke. cuman dengan chance berarti kalian harus smart, harus jaga diri, Mm. jangan install aplikasi-aplikasi ngasal yang Mm. nggak aman kayak gitu-gitu, Oke. itu harus minimalisir Oh, gitu. tapi kalau maraknya penipuan saat ini yang kasus misalkan ngirim file, Hmm. terus misalnya kalau kita Ya klik, PDF. ya PDF misalnya, Hmm. terus kita klik, ternyata isinya virus atau Ransomware. iya itu Ya itu bobol data. kayaknya yang waktu itu server Indo Oh, oke. jebol gitu kayaknya gara-gara kayak gituan. Soalnya buat para yang nge-YouTube juga sering hati-hati. Jadi kayak seolah-olah penawaran kontrak dikirimnya PDF. Oh, oke. Nah, padahal makanya waktu itu ada zamannya kehack kan YouTube channel orang jadi Oh, nge-live Tesla bohong-bohong gitu-gitu. oh, Kayak gitu-gitu oke. padahal kripto apa Oh gitu. iya, tahu Nah, yang kayak itu. gitu live ceritanya Oh. Elon Musk pakai AI gitu-gitu. Mhm. Tapi kalau misalkan dari segi security kayak tadi misalnya ngebandingin iOS, Hmm. Android, Apple atau ya sejenisnya lah itu Hmm. misalkan ada itu Oh. ransomware yang tadi Oh. misalnya ngirim file Ini handphone nih ya? Apa semua? handphone dulu aja. Handphone. Karena kan kita sering ketipu ya Kalau itu biasanya biasa dari handphone. handphone. Sebenarnya anything can happen. Security itu harusnya nggak dari gimana caranya gemboknya, tapi kita yang sebagai punya rumah ngejaga rumah kitanya. Jadi Hmm. gembok dan pagar rumah juga bisa diloncatin maling dong. Iya sih, Iya kan? benar. Nah, cuman tapi gimana caranya kita kayak nambah CCTV, kunci lumayan berlapis, terus awareness kita kalau rumah ditinggalin gimana, nitip lah sama tetangga mungkin, sama RT, laporan, kayak gitu-gitu itu kan basic. Jadi buat biar kita dijagain aja nih, tahu nih rumah ini lagi kosong, kayak gitu-gitu aja Oke. sebenarnya. Jadi tetap tergantung diri sendiri. Mau itu server udah tingkatan Google, cyber security-nya bikin pertahanan kayak apa juga, tetap namanya hacker pasti bisa cari cara lah. Hmm. One step ahead bisa pasti. Oh, oke. Maksudnya bisa dicari lah. Buat mereka yang dedikasi enough buat emang hobinya ngejebol aja. Not like kayak punya intensi buruk gitu. Enggak sih. Enggak punya intensi untuk ada yang punya intensinya Hmm. buruk buat jual beli data, ngambilin data ada, cuman beberapa hacker juga ada aja yang emang hobi aja. Oh, oke. Baik Oke. kalau kita suka game puzzle kan pengen level lebih naik. Nah, awalnya mungkin website-website kecil, UMKM. Lama-lama yang mulai gede nih perusahaan-perusahaan. Lama-lama BUMN, lama-lama pertahanan negara dijebol, FBI gitu. Kayak gitu-gitu tuh udah ekstrim gitu. Oke, tapi kalau rating jenis sistem handphone gitu ya? Tergantung mau apa. Oh. Tetap jadi pahami diri sendiri dulu. Punya Hmm. uang kah? Enggak. Ya udah pakainya Android aja cukup. Oke. Berapa apa keperluannya kayak gimana. Terus kayak banyak orang yang punya banyak kerjaan tapi misalnya harus pairing ke device-device berbeda yang bukan merek Apple gitu misalnya.
Lebih baik pakai Android sebenarnya. Oke. Karena pairingnya kayaknya lebih mudah kalau nggak salah. Oke. Lebih compact gitu. Oke. Karena kan buat nerima masuknya data lebih lowong ya. Mm-mm. Kalau Apple sering gagal, nanti harus apa dulu, ribet deh. Harus di reset dulu mungkin printernya. Jadi Oh my macam-macam, God. bisa macam-macam. Oh my God, oke. Nah, ini tuh kalau di internet saya buat ngebanding-bandingin kayak tongkrongan kami nih, tongkrongan pengguna iPhone gitu, kayak yang Android nggak level atau apa gitu. Iya, Nah, itu kenapa bisa muncul stigma itu? Apakah emang Apple karena itu tuh apa Apple bagus dibandingkan Android? enggak juga, karena Apple emang udah jadi brandnya tuh udah apa ya istilahnya, social quotes, apa status sosial brand Oh, gitu, oke. kayak Gucci, LV, Oke. Supreme, Oke. udah nggak level ya, Oke. Supreme udah nggak tahu gimana. Cuman intinya kayak gitulah, udah terkenal barang mewah in a way gitu, Hmm. gitu. Oke. Dan emang kayak maksudnya yang open source itu kan biasanya di dijalanin sama mereka-mereka yang hobiis aja, dedicated Oke. enough aja gitu. Mm-mm. Nah itu tuh jadinya perjalanan pasti lebih lambat dibandingkan Apple yang sudah dari awal establish perusahaan, Mm-mm. inovasi-inovasi sampai Bill Gates ya, Bill Gates yang nggak ada gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi sekarang kan inovasinya lagi kurang kan, Iya. gitu ya. Padahal dulu tuh inovasinya kencang, bikin iPad, bikin iPod, banyak kan Hmm. dulu. Nah yang kayak Iya. gitu-gitu. Tapi intinya Apple tuh selama lu punya MacBook, punya apa namanya, pokoknya device kebanyakan Apple, Mm-mm. it's okay lah kali. Karena dia bakalan gampang banget untuk ngerjain dari tablet ke MacBook ke handphone. Jadi bisa Hmm. AirDrop langsung ke tablet. Mau digambar dulu misalnya, Hmm. bikin thumbnail misalnya. Udah Hmm. fotonya di handphone nih, udah kirim dulu ke tablet, digambar Hmm. di tablet. Oh, Nguploadnya oke. mau ngedit video atau apa itu fotonya buat ke video misalnya. Iya. Udah digambar-gambar, masukin lagi, tinggal AirDrop lagi ke itu gitu. Jadi kayak cet 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 cet, cet. Dan itu beneran instan ya. Hmm. Oke. Hmm. Berarti sebenarnya ada keuntungannya, tapi ada syarat dan ketentuan Ya, berlaku juga dan gitu ya. dan buat beberapa corporate kenapa masih nggak pakai? Biasanya dunia kreatif doang yang pakai, karena Mm-mm. rendernya cepat. Cuman sekarang udah mulai kebalap sih. Oh, Ya, karena AMD gitu-gitu udah mulai chipnya mulai mantep juga. Apalagi ada oh. pesaing barunya Apple kan, Snapdragon mau masuk ke pasar laptop walaupun masih banyak masalah, jangan dibeli. Hmm. Driver-drivernya masih banyak masalah, cuman Oke. intinya udah mulai masuk gitu kan. Terus kayak Snapdragon itu kan biasa di handphone. Jadi Windows tuh diuntungkan akan kerjasama itu Oh juga. iya, makanya tadi aku pas kamu bilang Snapdragon, aku malah mikirnya kayak, kok aku kayak pernah Itu dengar handphone, ya. Tapi handphone, handphone, biasanya handphone, handphone. handphone. Ya di HP. Biasanya pada pakainya kan Snapdragon gitu. Nah itu udah masuk ke laptop. Oh, oke. Oke, itu berarti kalau dari segi handphone ya. Ya jadi Kalau nggak ada rating, tergantung kebutuhan intinya mah itu. oke, Hmm. sip. Terus kalau misalkan laptop deh, Hmm. atau kayak keperluan Oh kantor. iya, lupa. OS juga ada yang sering dibilang Chromebook yang kemarin jadi kasus Oh iya, korupsi. korupsi. Nah, itu Chromebook Ya, itu pada mungkin apa bingung gitu-gitu, belum tahu umum awam. apa tuh? Chromebook itu base sistemnya dari laptopnya itu browser Chrome. Oke, Jadi kayak browser buka Chrome. langsung browser Chrome. Oh Jadi gitu. semi-semi Android lah. Jadi, oh berarti Jadi dia nggak ada. Jadi home-nya kenapa nggak ada. apa? Home screen. Ya home screen langsung kayak browser gitu. Oh, Langsung tinggal kayak browser gitu. oke. Jadi intinya dia tuh base-nya browser. Kenapa ada? Karena buat sekolahan gitu-gitu sebenarnya kan kayak Google Sheet, terus apa yang kayak Word-nya apa sih? Apa Google Docs? Google Doc gitu-gitu. Iya, Itu iya. kan cukup gitu. Kadang-kadang nggak perlu advance banget kan kita Iya juga gunain sih. Office gitu in a way. Oke. Dan Google ngasih Oh, gratis. oh, aku juga baru tahu Jadi sih. tinggal dipakai. Banyak perusahaan pakai kok. Oke, Kalau karena dia aku nggak baru perlu tahu nih. macam-macam, iya. Ya, tentang Chromebook mungkin teman-teman juga agak asing ya. Emang ada Kalau gitu di luar udah selain. sering buat emang dipakai di sekolah. Oh, oke. Belajarnya dari Chrome. Jadi banyak sekolahan itu punya web base gitu. Oke. Punya pelajaran lewat. Jadi punya website buat belajar Hmm. murid. Ya udah kan tinggal buka browser-browser doang kan.
ya udah pakai Chromebook biar nggak diinstalin game gitu-gitu juga sih Oh iya juga sih. kayaknya. Oh oke. Berarti dia tuh nggak ada istilahnya kalau Windows kan kayak kita buka dulu lah home Iya, screen, iya maksudnya terus aplikasinya banyak juga bisa Windows perintilannya gitu. gitu. Iya, Iya kalau iya iya. Chromebook ya udah base-nya Chromebook aja. Pokoknya kayak browser Chrome lah intinya. Oh oke. Oh oke. Berarti bukan Office ya, tapi langsung ke tadi Langsung Google Google Docs Doc gitu, atau ya Google pakainya Sheet gituan atau ya. apa gitu Ya ya. semuanya, kalendernya pakai Google Calendar Ah gitu-gitulah. oke Kayak oke. semi Android kali ya. Cuman intinya dia mengklaim itu kayaknya bahasa bahasa dasarnya sih aku kurang paham. Cuman kayaknya sih harusnya Android kali ya. Cuman Iya. dibikin jadi browser based OS gitu. Oh, oke. Oke, karena aku juga bingung, pantesan selama ini kan kita kalau misalkan punya HP baru, kan Hmm. kayak kadang tuh otomatis ya, Hmm. perintilan Google tuh langsung ke download ya. Khususnya Oh, Android, kayak yang pre-install Android. application Ya, ya. kayak beneran udah auto lah ke download. Ya, ya. Ada yang Di apa Google Music namanya? biasanya ada, Iya, jadi kayak kalender aku ada, nggak tahu, maksudnya Google Foto Meet juga aja. ada gitu. Iya, Jadi kayak iya. yang ini buat apa gitu. Sedangkan Hmm. kan kita di HP udah ada galeri Hmm. sendiri, udah ada Hmm. ya musik Ya makanya sendiri gitu. sebenarnya Jadi kayak buat kalau apa kalau mau gitu. kalau ada yang itu sebelum setup sebelum udah banyak akun masuk sebenarnya nggak apa-apa. Kalau yang punya WiFi juga udah di apa factory reset aja, nanti hilang itu semua yang nggak perlu. Nanti baru install pelan-pelan seiring perlu gitu bisa. Oh, Hmm. oke oke oke. Kalau Apple sih emang ada dasarnya kosongannya ada, dapatnya kosong. Ya Oh, maksudnya oke. fiturnya kan sisanya dari Apple aja kan, Iya. iOS gitu. Jadi tinggal pakai, emang tinggal pakai gitu. Oke. Kalau misalkan kerjaan nih, lebih Hmm. pilih MacBook atau mungkin produk Windows atau maksudnya produk Linux. Windows ini maksudnya lebih ke sistemnya ya, sistemnya Ini berarti udah masuk ke PC ya juga udah ya. masuk ke PC. Nah, itu ataukah Sebenarnya gini, apa? kalau perlu Office itu nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu fitur-fitur yang Anda di label-label itu nggak pernah dipencet tuh. Cukup cuma nulis draft doang, ngerapihinnya cuma pakai margin gitu-gitunya doang. Pakai Google Doc sebenarnya kan bisa. Ya. Sebenarnya kalau emang cuma buat kerjaan, sebenarnya pakai Chromebook bisa Oh, sebenarnya. oke. Cuman kalau mau itu bisa ke Windows bisa. Terus kalau mau yang mungkin Mm-mm. desain Mm-mm. beberapa ini desain boleh pakai iOS mungkin kalau Mm. desain sebenarnya. Oke. Terus kayaknya beberapa juga oh ya orang coding tuh ada dua juga. Ada yang ada yang gila banget maniak itu bisa pakai kayak aku pakai Linux. Ada yang pakai Windows biasa, Hmm. ada juga yang pakai Apple buat nge-coding. Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Intinya mau nggak effort karena di OS mau bayar ya. Hmm. Kurang lebih kalau bisa jangan pakai crack-crack guys. Jadi apa namanya Hmm. dari yang berbayar mau bayar nggak? Kalau rela nggak apa-apa. Dan rata-rata tinggal pakai itu doang sih. Apple tuh tinggal pakai beneran tinggal pakai. Oh, karena udah fiturnya tuh kayak udah Hmm. bagus ya, entah itu editornya atau Nah tapi interface-nya masih aplikasi. di aku nggak nyaman karena aku nggak biasa. Oh, oke. Soalnya biasanya home-nya tuh berantakan orang-orang yang punya Apple. Oh, Maksudnya nggak semua, cuman beberapa orang yang pakai MacBook gitu-gitu di desktop atau kalau kita bilangnya halaman desktop ya awal yang tuh, awal. oh itu file banyak banget itu folder-folder Oh, ditaruh-taruh di situ. Itu kayak aduh, pusing aku ngeliatinnya. oh dia tuh bentar. Sistemnya apakah kayak Windows? Kayak misalkan Bisa kita bikin harus folder klik bisa. folder dulu baru Iya tapi dia kelihatan lebih enak gitu. ditaruh di situ Oh, memang. gitu ya? Dia memperenak itu. Tapi kalau nggak aku lupa sekarang karena nggak punya juga kan. Dia tuh nggak ada kayak di Windows atau di Linux yang bisa langsung auto clip. Biasanya kan kita bisa auto partisi kan. Oh iya, Kalau yang kayak ngedrag ke biasanya kanan, nanti langsung kanan otomatis. gitu ya, langsung kebagi dua nih Iya, tabnya kanan sama kanan iya. atau dibagi 4 gitu bisa gitu. Itu kalau setahu aku nggak ada deh. Oh, kenapa itu? Nggak ngerti atau nggak ada atau sekarang udah ada. Pokoknya udah lama nggak ada. Eh? Jadi makanya kayak kurang teratur gitu. Kayak nggak enak lah. Oh, oke. Kayak buat orang OCD nggak nikmat deh. Cuman saya nggak OCD, cuman maksudnya kalau orang OCD kayaknya kurang nikmat kan nggak rapi, bener. Oke, kalau dari kamu sendiri yang gunain sekarang Linux. Linux, Nah, itu apa Linux Mint, keuntungannya? open source, apa gratis, bisa donasi Oke. sih, gitu. Cuman Oh, maksudnya rata-rata apa gratis dan kadang-kadang lebih sering belajar kalau tool kita limit gitu.
dibandingkan kita limitless. Oh, maksudnya lebih ke sisi kreatif kita Iya, atau ya nggak sisi apapun. iya. Jadi kayak belajar apapun itu, misalnya harus bikin ini, tapi di Linux susah cari, jadi nyari gitu, jadi nyari aja gitu. Gitu. Tapi kalau emang udah keperluannya harus pakai Windows, berubah juga kok. Ini karena nggak ada keperluan aja. Jadi daily drive-nya pakainya Linux gitu. Oke. Sebenarnya. Tapi bukannya kalau makin gampang, maksudnya makin open source, makin gampang virus masuk. Makanya kan tergantung diri. Mau seaman apapun sistem, kalau orangnya amburadul, sistem negara juga jebol, server negara juga jebol. Yang penting orangnya yang maintain gimana, jangan suka naruh file sembarangan ke dalam, download aplikasi crack. Saya curiga sih itu. Cuman intinya jangan kayak gitu-gitu deh. Karena server tuh kalau bisa yang keluar masuk cuman data tok. Dan itu data emang pusat datanya. Jadi kayak udah melalui satu PC lagi yang dipakai buat server. Misalnya bandara nih punya PC, ngambil datanya mungkin dari pusat. Tapi dia juga punya server. Jadi kayak ada sistem pengamanan firewall 1, firewall 2-nya ada gitu. Sebenarnya harusnya gitu. Jadi kayak kalau mau ngambil ini harus dari benteng kedua aja. Kayak kalau benteng Takeshi itu nembus udah yang pertama, ada lagi kan? Gitu istilahnya. Aduh, benteng Takeshi udah nggak ada sekarang. Apa ya? Iya tahu sih. Tapi kalau kayak Squid Game. Kayak Squid Game. Ya harus ngerasain ini dulu nih gitu. Iya. Terus habis jadi itu lanjut. Iya kayak layer tuh kayak istilahnya di castle pertama gitu. Semakin banyak hubungan juga dan semuanya punya password sendiri-sendiri, makin ribet dong. Pintu gerbangnya banyak banget ini. Iya benar sih. Iya baru gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 gitu. Kayak kotanya Attack on Titan gitu. Kalau yang Wibu, kalau itu mungkin kayak stage-nya Squid Game gitu. Kalau yang pertama udah kalah, udah. Kalau misalnya pertama menang, ada game kedua dulu. Buat sampai ke akhir gitu. Sampai dapetin data atau hadiahnya gitu. Bener gitu sih, jadi tergantung orang. Balik lagi ya, malah sebenarnya semuanya tergantung orang ya. Aku pikir itu ada kayak mungkin kelebihan, kayak misalkan gunain Windows mungkin security-nya lebih oke, atau gunain yang produk enggak sih, Windows Defender nggak pernah lebih oke gitu. Windows Defender masih kurang. Oh iya? Iya, masih terkenal kurang. Udah banyak trojan, banyak lolos, banyak jebol. Oh, Windows Defender ternyata. Oh, aku pikir Windows Defender itu udah oke. Soalnya kadang tuh ada juga orang kayak beli. Kayaknya masih rancu deh. Soalnya sebenarnya menurut aku udah bagus tuh ada Windows Defender. Karena aku nggak setuju untuk punya antivirus lagi. Nah iya, ada juga orang yang udah punya Windows Defender, tapi dia malah pakai McAfee misalnya, pakai Semanda, pakai banyak deh kalau mau itu Norton. Kalau MSI pasti tahu Norton. Itu pokoknya intinya tergantung Anda. Semua tuh tergantung Anda. Anda yang punya rumah, kalau ada tamu masuk, Anda masukin orang ke rumah siapa-siapa kan tergantung diri sendiri. Ya juga sih. Jangan suka nge-hack game, jangan suka crackan, itu hati-hati dapat data crackan dari mana, aksesnya online apa enggak. Jangan pernah nge-crack game online. Oh itu ya. Terus jangan suka beli cheat game online gitu kalau bisa. Karena berbahaya, bisa dapat akses. Itu kan dibikinin ada yang nge-coding. Main install aja. Nggak usah nge-hack. Kalau nggak jago, latihan udah jangan nge-hack lah. Jangan pakai cheat gitu, nggak usah. Tapi kalau security-nya udah kebobolan, itu efeknya apa dan bisa nggak sih dipulihin gitu? Minta bayar. Nggak mungkin lah. Ya pasti dia minta bayar kalau buat dibalikin. Cuman ya kalau udah jebol mah susah tuh. Maling mah. Udah gitu malingnya nggak ketahuan. Kalau yang nggak bisa nge-track ya. Gitu. Itu kan malingnya nggak tahu dong, sebagai orang awam, hilang aja pokoknya. Data hilang. Kasian juga sih. Ya resiko data hilang. Ya kalau emang punya di era digital juga harus punya backup data fisikal sama digital. Entah itu mau cloud atau punya NAS di rumah. NAS tuh kayak server kecil, isinya storage doang. Bisa cari aja, males ngejelasin NAS itu apa. Intinya punya storage kayak cloud tapi di rumah, fisiknya di rumah. Karena cloud itu sebenarnya
dijual itu punya server di Singapura kayak di mana gitu. Oke. Ada fisiknya tapi di sana gitu. Cloud tuh kayak gitu sistemnya. Dan mungkin lebih banyak ya kalau cloud ya, ya fisiknya mungkin cadangannya ada ya, di mana-mana. ya karena kan udah corporate ya. Iya. Jadi saya nggak tahu posisi drive yang Anda taruh di Google Drive itu drive di mana gitu. Cuman intinya dia punya server di mana. Nah, itu kayak gitu-gitu nanti kita bisa upgrade kan jadi 1 tera kayak gitu-gitu. Sebenarnya kayak gitu aja punya server pasti. Nah, kalau emang misalnya bayarnya mahal ya udah bikinin di rumah pakai NAS. Kalau emang itu juga harus punya fisik. SSD. SSD yang USB kayak flash disk sudah ada, saya punya. Itu ada. Iya, makin canggih makin oke ya buat. Jangan pakai flash disk, guys. Flash disk itu buat ngoper-ngoper data doang. Oke. Jadi kalau bisa backup tuh di hard disk atau enggak SSD. Oh, sebentar. Bedanya flash disk sama hard disk. Maksudnya kan intinya sama ya, kayak. Enggak lah. Oh. Kalau hard disk apakah udah ada safety? Hard disk kan physical, dia pakai physical disk. Bentuknya kayak CD, kayak. Oh iya. Kayak kaset gitu. Bukan kaset. Iya, si DVD gitu. Ya kayak gituan tapi bertumpuk, terus ada buat ngebacanya gitu. Kayak beneran kayak ituan DVD lah. Tapi kan kalau DVD pakai laser tuh, dia nggak pakai jarum. Nah itu apa? Ya udah, kemungkinan amannya agak lebih gede. Makanya sekarang hard disk masih ada sebenarnya. Karena fisikal, karena disknya itu bisa diselamatin. Anggap aja yang atas rusak, yang bawah-bawah tuh bisa diambil, ada yang bisa buat bisa dibongkar, bisa gitu. Masih bisa dibaca lah istilahnya. Kalau SSD udah tewas juga, cuman kurang lebih aman dibandingkan pakai flash disk. Karena umur flash disk tuh nggak panjang-panjang banget setahu. Oh iya. Iya, dan speednya kan jauh, ngapain? Aku pikir tuh flash disk tuh bisa dipakai selamanya. Jadi ya udah. Ada nggak yang punya flash disk selamanya? Kecuali nggak udah sering colok-colok terus ya. Siapa? Ada yang awet? Nggak ada kataku. Iya sih, flash disk aku semuanya korup. Iya, kecuali yang pakai masukin data terus ini di tempat yang kering, humidity-nya low gitu-gitu kan. Udah aman banget, tutup pakai kapsul, simpan, mungkin ya. Kemungkinan masih bisa. Ada pengaruhnya juga humidity, enggak, suhu. karena sering dipakainya. Iya, pasti ada. Korosi kan. Oh iya juga korosi. Kan ada ini perunggu, ada pakai perunggu. Konektor tuh sering pakai perunggu. Tapi intinya sih speed itu pasti gedean SSD. Jadi kalau mau cepat pakai SSD. Cuman HDD yang speednya tinggi juga ada. Cuman harganya mahal. Gitu doang. Jadi ya pilih lah. Jangan pernah puas akan backup. Jadi sering-sering backup di beberapa tempat tuh nggak apa-apa. Oke. Kalau punya data digital. Ini tips ya, karena banyak banget teman-teman juga ya, khususnya juga diri sendiri mungkin nih kayak kadang suka lupa nge-backup, jadi hilang, ya udah datanya hilang gitu. Padahal kan seharusnya kita bisa antisipasi ya. Iya, kayak mungkin gitu. nyimpen di mana. Ya ada backup beberapa gitu, ada cloud-nya juga. Kayak gitu-gitu. Harus bikin aja lah. Oke. Jangan malas. Intinya jangan malas ya. Iya, maksudnya cuman ngupload kok. Bikin akun, upload kalau cloud. Kalau fisik ya harus punya uang aja gitu aja. Oke, kayaknya beberapa hal detail tuh bisa dibahasin nanti next time deh. Oh ya, buat video-video berikutnya boleh. Iya betul, ngebahas tentang teknologi. Nanti mungkin bisa bahas juga ke beberapa detail-detail kecil, cara penggunaan dan lain-lain ya. Kali ya. Betul. Semoga bisa bermanfaat. See you in Spill It berikutnya. See you.